Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua manusia berasal dari Nabi Adam dan istrinya Hawa. Beliau adalah manusia pertama dan ditempatkan di surga. Namun mereka akhirnya harus turun ke bumi karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya itu kekhilafan yang pernah dilakukan Nabi Adam? Ternyata di akhir hayatnya ia juga khilaf dan lupa, bahkan membantah malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Lalu ada apa? Apa yang kamu lakukan jika saat malaikat maut sudah datang ketika mencabut nyawamu? Pasti takut dan tidak akan bisa mengelak. Namun Nabi Adam saat hendak dicabut nyawanya malah membantah malaikat maut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan umur Nabi Adam selama 1000 tahun. Namun ada kejadian yang membuat usianya dikurangi menjadi 940 tahun. Semua tentunya terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi peristiwa apakah yang membuat umur Nabi Adam berkurang 60 tahun dari yang seharusnya? Ketika usianya sudah mendekati ajal, Nabi Adam lupa bahwa ajalnya sudah tiba. Ia pun mendebat sang malaikat pencabut nyawa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya jatuhlah setiap nyawa yang Allah ciptakan hingga hari kiamat. Ibnu Abbas dalam riwayatnya berkata, sesungguhnya Allah telah memukul bahu Adam yang sebelah kanan. Maka keluarlah seluruh jiwa yang berwarna putih jernih yang tercipta sebagai penghuni surga. Allah berfirman, mereka adalah penghuni surga. Setelah itu, Allah memukul bahu Adam yang sebelah kiri. Maka keluarlah seluruh jiwa berwarna hitam yang tercipta sebagai penghuni neraka. Allah berfirman, mereka adalah penghuni neraka. Kemudian Allah pun mengambil janji dari semua keturunan Adam supaya mereka beriman kepadanya, mengenal Allah dan membenarkannya, serta menaati perintah Allah. Allah juga mengambil kesaksian atas diri mereka sendiri. Mereka pun menyatakan beriman, membenarkan, mengenal dan mengakuinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah menggambarkan, kemudian Allah berfirman kepadanya Adam dengan dua tangan menggenggam, pilih mana yang kau mau di antara keduanya. Aku memilih yang kanan, wahai Robku. Kedua tangan Robku kanan dan penuh berkah. Kemudian Allah membentangkannya, ternyata padanya ada Adam dan keturunannya. Adam bertanya, wahai Rob, siapa mereka? Allah menjawab, mereka adalah keturunanmu. Dan ternyata setiap orang sudah tertulis usianya di antara kedua matanya. Dan di antara mereka ada salah seorang yang paling bersinar wajahnya. Adam bertanya, wahai Rob, siapa dia? Allah menjawab, dia anakmu Daud. Aku tetapkan usianya 40 tahun. Adam pun meminta, wahai Rob, tambahkanlah usianya. Allah menjawab, aku sudah tetapkan untuknya. Adam meminta lagi, wahai Rob, aku berikan 60 tahun dari jatah usiaku untuk dia. Allah berfirman, baik. Jatah usia Nabi Adam yang 60 tahun pun akhirnya diberikan kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Hadis ini pun berlanjut menceritakan kisah Nabi Adam yang akan dicabut nyawanya. Namun mengira malaikat maut terburu-buru karena menurut perhitungannya ajalnya belum tiba. Beliau lupa bahwa jatah usianya yang ke-60 tahun sudah diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adam menghitung usianya. Lalu setelah sekian tahun hidup di dunia, malaikat maut datang kepadanya. Adam pun berkata kepadanya, kau terburu-buru, usiaku ditetapkan 1000 tahun. Malaikat maut menjawab, betul, tapi kau sudah memberikan jatah usia 60 tahunmu untuk anakmu Daud. Adam ingkar, keturunannya pun ingkar. Adam dibuat lupa, keturunannya pun dibuat lupa. Sejak saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat setiap perkara dan mendatangkan saksi. Sejak saat itu, untuk mengantisipasi sifat lupa dan suka membantah manusia yang diturunkan dari nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam, Allah pun memerintahkan adanya pencatatan dan persaksian sebagai pengingat atas apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Mengenai umur Adam, para ahli kitab Taurat berpendapat bahwa umur Adam hanya 930 tahun. Ada juga yang berpendapat 957 tahun. Namun Al-Tabari berpendapat bahwa usia Adam yang benar adalah 1000 tahun penuh, walaupun ia memberikan usianya sebagian kepada Nabi Daud alaihissalam.
Allah tetap memberikan usia penuh kepada Adam meskipun dia telah memberikannya kepada Daud. Nah, sahabat beriman, itulah kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang membantah malaikat maut yang hendak mencabut nyawanya. Bapak umat manusia itu pun lupa bahwa ia telah memberikan sebagian usianya kepada keturunannya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Sifat pelupa itu pun menurun kepada umat manusia lainnya. Untuk menghindari lupa, Allah pun menyediakan pencatatan dan persaksian. Sifat pelupa Nabi Adam sudah diabadikan Allah dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Al-Quran Surah Toha ayat 115. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.